Sejak kecil, kita diajarkan satu hal yang sama, hidup hemat, kerja keras, menabung sedikit demi sedikit, dan suatu hari nanti kita akan kaya. Tapi coba pikirkan ini sebentar. Kalau benar kerja keras yang membuat orang menjadi kaya, maka yang paling kaya di negeri ini seharusnya adalah kuli bangunan atau supir ojol. Merekalah yang bangun sebelum matahari terbit dan bekerja hingga matahari terbenam. Berpeluh di bawah terik matahari, bersentuhan dengan debu dan kotoran jalanan setiap hari tanpa kenal lelah. Tapi faktanya, tidak ada satupun orang kaya di negeri ini yang kaya dari upah menjadi kuli bangunan. Tidak ada satupun crazy rich yang kekayaannya berasal dari penghasilan supir ojol. Jadi kalau bukan kerja keras, apa sebenarnya yang membedakan mereka yang kaya dengan mereka yang justru bekerja paling keras? Dan ini bukan cerita orang lain, mungkin ini juga cerita Anda. Bertahun-tahun bekerja, menabung, berhemat, tapi gaji naik sedikit, sementara harga kebutuhan naik lebih cepat. Tabungan tidak pernah cukup. Sementara itu, ada cerita yang sangat berbeda terjadi di Indonesia. Celios, Center of Economic and Law Studies atau Lembaga Riset Ekonomi Independen di Indonesia merilis data tahun 2026 yang mengejutkan. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia sekarang setara dengan kekayaan 55 juta penduduk biasa. 50 orang setara 55 juta orang, dan ini memburuk. Pada tahun 2024, angka itu masih 50 juta orang. Sekarang sudah 55 juta. Dalam 6 tahun terakhir, kekayaan kelompok elit ini melonjak hampir 2 kali lipat. Jika tren ini berlanjut, maka pada tahun 2050, 50 orang ini diproyeksikan memiliki kekayaan setara 111 juta penduduk Indonesia atau hampir separuh dari jumlah penduduk di negara ini. Pertanyaannya sederhana, kenapa orang kaya semakin kaya padahal Anda sudah kerja keras setengah mati? Kenapa orang miskin semakin sulit naik kelas? Dan kenapa kelas menengah, tulang punggung ekonomi negeri ini, justru terjebak dalam roda yang berputar tanpa henti sampai pensiun pun terasa seperti mimpi yang jauh? Ini bukan soal nasib, ini juga bukan soal Anda kurang kerja keras. Ada sistem di balik semua ini. Sistem yang berjalan diam-diam dan kebanyakan dari kita tidak pernah diajari untuk melihatnya. Di video ini, saya akan tunjukkan persis bagaimana sistem itu bekerja dan kenapa kalau Anda tidak memahaminya, Anda akan terus bekerja seumur hidup tanpa pernah benar-benar maju. Tonton sampai habis, karena bagian terakhir video ini mungkin akan mengubah cara Anda melihat uang. Ada satu fakta yang sengaja tidak pernah diajarkan di sekolah manapun di dunia ini. Saat Anda tidur di malam hari, ada orang yang rekeningnya bertambah jutaan rupiah. Bukan karena dia kerja lembur, bukan karena dia bergadang, tapi karena dia tidur. Di waktu yang sama, ada jutaan orang lain yang bangun jam 5 pagi, macet-macetan ke kantor, kerja dari jam 8 sampai jam 10 malam. Pulang capek dan tetap saja di akhir bulan gajinya sudah habis digunakan, bahkan sebelum gajian berikutnya. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih rajin. Karyawan itu mungkin bekerja dengan sangat keras. Pertanyaannya adalah kenapa kerja keras saja tidak cukup? Jawabannya ada di satu perbedaan paling mendasar yang memisahkan orang kaya dari kebanyakan orang. Siapa yang bekerja untuk siapa? Kebanyakan dari kita dididik dengan satu formula sejak kecil. Sekolah yang bagus, cari kerja yang stabil, kerja keras, naik gaji pelan-pelan. Formula ini punya satu masalah besar. Dalam formula ini, Anda yang bekerja untuk uang. Waktu Anda ditukar langsung dengan uang yang kita sebut sebagai gaji. Berhenti kerja sehari, hilang penghasilan sehari. Sakit seminggu, hilang penghasilan seminggu. Tubuh Anda adalah mesin penghasil uang satu-satunya yang Anda punya. Dan mesin itu ada batasnya. Cuma 24 jam sehari dikurangi jam tidur Anda yang suatu hari akan menjadi tua dan pensiun. Orang kaya bermain dengan formula yang terbalik. Mereka tidak menukar waktu dengan uang. Mereka membeli atau membangun sesuatu yang disebut aset.
sesuatu yang menghasilkan uang tanpa mereka harus hadir secara fisik di sana. Saham yang membagikan dividen meski mereka sedang liburan. Properti yang disewakan meski mereka sedang tidur. Bisnis yang berjalan dengan sistem, bukan dengan kehadiran mereka 24 jam. Bedanya begini, kalau Anda bekerja untuk uang, penghasilan Anda berhenti begitu Anda berhenti bergerak. Tapi kalau uang Anda yang bekerja, penghasilan itu terus mengalir bahkan saat Anda diam. Ini bukan soal siapa yang lebih beruntung atau lebih pintar. Ini soal sistem yang berbeda dan sistem ini bisa dipelajari. Tapi disinilah masalahnya sering muncul. Membangun aset yang bisa bekerja untuk Anda itu butuh modal. Dan kalau gaji Anda sudah habis untuk bertahan hidup sampai akhir bulan, dari mana modal itu datang? Ini pertanyaan yang paling sering membuat kelas menengah terjebak untuk bekerja keras seumur hidup, tapi tidak pernah benar-benar keluar dari lingkaran itu. Di part berikutnya, kita akan bedah persis bagaimana orang kaya mulai membangun aset pertama mereka, bahkan ketika modal mereka dulu juga terbatas seperti Anda sekarang. Kalau gaji habis untuk bertahan hidup, dari mana modal untuk membangun aset? Jawabannya lebih kejam dari yang Anda kira. Gaji Anda memang dirancang untuk selalu habis, bukan kebetulan. Ada 3 hal yang bekerja sama, diam-diam, memastikan Anda tetap di tempat yang sama, sambil membuat Anda merasa seolah sedang berkembang. Senjata pertama, inflasi. Setiap tahun harga naik. Tapi yang jarang disadari, inflasi bukan cuma soal harga naik. Ini soal nilai uang Anda yang diam-diam menyusut. Rp100.000 tahun depan, daya belinya lebih kecil dari hari ini, meski angkanya tetap sama. Anda tidak kehilangan uang secara terang-terangan. Anda dicuri pelan-pelan dan bahkan tidak merasa kecurian. Senjata kedua, utang. Kartu kredit, cicilan motor, pay later, KPR dengan bunga yang menumpuk diam-diam. Dijual dengan kemasan menggoda, cuma cicilan ringan per bulan. Tapi setiap rupiah yang Anda bayar untuk bunga adalah rupiah yang seharusnya jadi modal aset Anda. Utang konsumtif tidak membangun apa-apa untuk Anda. Utang tersebut malah digunakan untuk membangun kekayaan bagi orang lain, sambil Anda menanggung bebannya bertahun-tahun. Senjata ketiga, dan ini yang paling halus, gaji itu sendiri. Gaji dirancang naik secukupnya supaya Anda tidak resign, tapi tidak pernah cukup cepat untuk membuat Anda benar-benar bebas. Kenaikan gaji tahunan Anda hampir selalu kalah dibanding kenaikan biaya hidup. Hasilnya, Anda terus merasa berlari, padahal posisi Anda secara daya beli jalan di tempat atau bahkan mundur. Inflasi mengikis nilai uang Anda, utang mengambil masa depan Anda. Gaji mengikat Anda supaya tetap datang setiap hari, berharap suatu saat semuanya akan cukup. Ketiganya bekerja bersamaan, dan itulah kenapa kerja keras saja tidak pernah cukup untuk keluar dari kelas menengah. Pertanyaan paling jujur sekarang, kalau 3 senjata ini sudah menjebak hampir semua orang, bagaimana orang kaya bisa lolos dari jebakan yang sama? Jawabannya bukan soal kerja lebih keras, bukan juga soal gaji lebih besar. Ada satu pergeseran cara berpikir yang memisahkan mereka yang lolos dengan mereka yang terus terjebak seumur hidup, dan itu yang akan kita bongkar di part berikutnya. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan yang lebih mengganggu. Kenapa hampir semua orang jatuh ke jebakan yang sama, padahal semua orang sekolah belasan tahun? Jawabannya cukup menyakitkan, karena sekolah memang tidak pernah dirancang untuk mengajarkan Anda menjadi kaya. Sekolah dirancang untuk mengajarkan Anda agar menjadi pekerja yang baik. Coba ingat-ingat, selama 12 tahun sekolah, berapa jam Anda diajarkan tentang cara kerja bunga majemuk, cara membaca laporan keuangan, cara membedakan aset dan liabilitas, atau cara negosiasi gaji? Sekarang, bandingkan dengan berapa jam Anda dilatih untuk datang tepat waktu, duduk diam,
mengangkat tangan sebelum bicara, menghafal jawaban yang benar menurut buku, menghafal rumus matematika rumit, tabel periodik unsur kimia, hukum Newton, rumus trigonometri yang bikin mual. Dan Anda tidak boleh menyontek dari teman sebelah, padahal di dunia kerja nyata justru itu yang disebut kolaborasi. Ini bukan kebetulan. Sistem sekolah modern sejarahnya memang dibangun di era industri untuk mencetak tenaga kerja yang disiplin, patuh, dan siap mengisi pabrik dan kantor tepat waktu. Sistem ini sangat berhasil untuk tujuan itu. Masalahnya, tujuan itu adalah mencetak pekerja yang baik, bukan mencetak pemilik modal. Akibatnya, begitu Anda lulus, Anda sangat ahli mengikuti instruksi, tapi nyaris buta soal bagaimana uang sebenarnya bekerja. Anda diajari cara melamar kerja, tapi tidak pernah diajari cara membaca kontrak utang. Anda diajari menghafal rumus matematika rumit, tapi tidak pernah diajari cara menghitung berapa rupiah yang hilang dari gaji Anda karena inflasi setiap tahun. Dan karena tidak diajarkan, kebanyakan orang baru belajar soal uang dengan cara paling mahal, yaitu dari kesalahan sendiri. Kena tipu investasi bodong, terjebak cicilan yang tidak masuk akal, telat sadar pentingnya dana darurat setelah krisis pertama datang. Sekolah tidak salah sepenuhnya, tapi sekolah memang tidak pernah dirancang untuk membuat Anda kaya. Dia dirancang untuk membuat Anda siap dipekerjakan di perusahaan orang lain. Jadi, kalau sekolah tidak mengajarkannya dan sistem gaji inflasi utang sengaja menjebak Anda, lalu dari mana orang-orang yang berhasil keluar dari jebakan ini benar-benar belajar? Jawabannya bukan dari kampus elit atau gelar mahal. Ada satu kebiasaan sederhana yang membedakan mereka, sesuatu yang bisa mulai Anda lakukan hari ini juga tanpa modal besar. Itu yang akan kita bahas di part berikutnya. Setiap beberapa bulan, ada satu keputusan yang dibuat jauh dari hidup Anda. Bukan oleh Anda, bukan oleh atasan Anda, bahkan bukan oleh pemerintah daerah Anda. Dan keputusan itu langsung menentukan apakah uang di rekening Anda akan tetap bernilai sama atau diam-diam menyusut. Sekolah tidak pernah menyebut keputusan ini, bukan sosok rahasia di balik layar. Ini adalah sebuah sistem, dan sistem ini punya aturan main yang sangat nyata, hanya saja jarang dijelaskan dengan bahasa sederhana. Begini cara kerjanya. Uang yang Anda pegang sekarang pada dasarnya lahir dari utang. Setiap kali bank memberi pinjaman, KPR, kredit usaha, kartu kredit, bank sebenarnya sedang menciptakan uang baru ke dalam sistem. Ini diatur lewat kebijakan bank sentral. Kapan suku bunga dinaikkan, kapan diturunkan, kapan uang dilonggarkan ke pasar. Sekarang perhatikan urutannya, karena disinilah letak ketimpangannya. Saat kebijakan uang dilonggarkan dan suku bunga rendah, yang naik duluan bukan gaji Anda. Yang naik duluan adalah harga aset seperti saham, properti, bisnis. Orang yang sudah punya aset, kekayaannya melonjak lebih dulu. Baru belakangan, efeknya merembet ke harga barang sehari-hari yang Anda beli pakai gaji. Dan saat itu terjadi, gaji Anda pun belum tentu ikut naik secepat itu. Jadi siapa yang diuntungkan oleh siklus ini? Bukan satu orang jahat, tapi siapapun yang sudah berada di sisi pemilik aset saat kebijakan ini bergulir. Dan siapa yang paling dirugikan? Siapapun yang hanya mengandalkan gaji dan baru sadar harga sudah naik setelah uangnya di tangan. Inilah aturan main yang sebenarnya. Bukan permainan curang yang sengaja menjebak Anda secara personal, tapi sebuah sistem yang dari awal lebih menguntungkan pemilik modal dibanding pemilik tenaga kerja. Dan seperti yang kita bahas di part sebelumnya, aturan main ini memang tidak pernah diajarkan ke kebanyakan orang, apalagi di bangku sekolah. Kalau aturan mainnya memang sejak awal dirancang lebih berpihak ke pemilik aset, apakah itu artinya kelas menengah memang ditakdirkan kalah selamanya? Tidak. Justru di titik inilah perbedaannya muncul, bukan soal melawan sistemnya, tapi soal siapa yang akhirnya berhenti jadi penonton dan mulai mempelajari aturan main itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang akan kita bongkar di part berikutnya.
Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas semuanya. Uang yang dirancang untuk menyusut, utang yang dijual sebagai solusi, gaji yang sengaja tidak pernah cukup cepat, sekolah yang melatih Anda patuh bukan kaya, dan sistem yang dari awal lebih berpihak ke pemilik aset. Kalau sampai di sini Anda merasa marah atau putus asa, itu wajar. Tapi ada satu hal yang belum saya katakan. Jalan keluarnya jauh lebih sederhana dari yang Anda kira, dan justru itulah kenapa kebanyakan orang melewatkannya. Jalan keluarnya bukan kerja lebih keras. Seperti yang sudah kita bahas, kerja keras saja tidak pernah cukup kalau Anda masih bermain dengan aturan lama, menukar waktu dengan uang. Langkah pertama adalah pergeseran identitas yang sederhana tapi radikal. Berhentilah melihat diri Anda sebagai karyawan yang menunggu gajian dan mulai melihat diri Anda sebagai manajer keuangan pribadi yang sedang membangun aset sekecil apapun itu di awal. Tidak perlu nominal yang besar, 500.000 pun tidak masalah. Bahkan 200.000 kalau memang segitu yang sanggup, yang penting dipisahkan dulu sebelum nafsu belanja sempat bicara. Langkah kedua, balikan urutan yang selama ini Anda pakai. Kebanyakan orang, gajian, belanja, baru sisanya kalau ada ditabung. Orang yang berhasil keluar dari jebakan ini melakukan kebalikannya. Gajian, sisihkan dulu untuk membangun aset, baru sisanya untuk kebutuhan hidup. Bedanya kelihatan kecil, tapi efeknya dalam waktu bertahun-tahun sangat jauh berbeda. Langkah ketiga, mulai pelajari hal-hal yang tidak pernah diajarkan sekolah ke Anda secara mandiri, cara kerja inflasi, cara membaca instrumen investasi, cara membedakan utang yang menjebak dan utang yang produktif. Tidak perlu kursus mahal. 30 menit sehari dari sumber yang tepat sudah lebih dari cukup untuk mulai. Saat ini banyak sekali ilmu pengetahuan underrated yang bisa Anda temukan di YouTube dan itu gratis. Cukup subscribe channel tersebut, pelajari step by step secara perlahan. Tidak perlu tergesa-gesa, namun pastikan setiap hari ada ilmu baru yang Anda dapatkan. Anda juga bisa menggunakan AI sebagai tools untuk mempersingkat waktu dan belajar mandiri. Coba Anda pikirkan, sudah berapa banyak waktu yang Anda habiskan hanya untuk menonton konten TikTok joget mania, drama Korea, drama Cina, atau bahkan mengikuti gosip artis yang tidak membawa manfaat dan nilai tambah bagi hidup Anda. Mulai sekarang, bukan minggu depan, bukan bulan depan setelah gajian. Karena senjata paling ampuh yang dimiliki sistem ini bukan inflasi, bukan bunga kredit, bukan harga aset yang terus naik. Senjata paling ampuhnya adalah waktu yang terus berjalan sementara kamu masih menunda. Setiap bulan kamu tunda, sistem ini dapat 1 bulan lagi bekerja melawan kamu. Dan setiap bulan kamu mulai, kamu dapat 1 bulan lebih awal untuk membalik keadaan. Kamu tidak butuh modal besar untuk mulai. Kamu hanya butuh berhenti diam. Karena jujur saja, video ini bukan cuma soal ekonomi. Ini soal apakah Anda akan terus jadi penonton dalam permainan yang mengatur hidup Anda sendiri atau mulai jadi pemain yang paham aturannya. Kalau video ini membuat Anda berhenti sejenak dan benar-benar berpikir, itu sudah jadi langkah pertama yang sangat bagus. Dan kalau video ini membuka mata Anda walau sedikit, jangan simpan sendirian. Kirim ke 1 orang yang Anda kenal sedang terjebak di lingkaran yang sama, siapa tahu video ini yang dia butuhkan hari ini. Dan kalau Anda mau terus dibukakan hal-hal yang tidak pernah diajarkan tentang uang, kekuasaan, dan sistem yang mengatur hidup kita, subscribe sekarang supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda mau diam saja atau mulai bergerak hari ini juga?